soal nomor 1, ini sebuah pipa U, seperti pada gambar di samping, berisi air dan minyak ya. Jika tinggi kolom minyak itu 15 cm, ini minyak 15 cm, selisih tinggi kolom minyak dengan air pada kedua kolom itu adalah 3 cm, kemudian massa jenis air itu adalah 1000, maka massa jenis minyak itu berapa? Nah, di sini kita buat dulu titik acuan ya untuk menentukan besar tekanan hidrostatisnya ya. Nah, pada posisi atau kedalaman yang sama dari permukaan suatu zat cair, besar tekanan hidrostatis itu sama ya. Jadi kita bisa tulis ini PA sama dengan PB gitu. Nah, di titik A, dia hanya ditekan sama air doang kan. Kalau misalnya yang itu ketinggiannya 3 cm, berarti dia ditekan sama air sejauh 12 cm gitu ya. Jadi tekanan hidrostatis di titik A ya ini tinggal rho GHA aja ya. Ini nggak usah kita ubah ke meter. Kenapa? Karena nanti kan kecoret senti sama senti ya. Massa jenisnya ini mesti massa jenis air gitu. Kalau di titik B, massa jenisnya mesti massa jenis minyak gitu ya. Jadi rho minyak kali G dikali H minyak gitu ya. Nanti kita coret aja ini G sama G-nya. Massa jenis air itu kita tahu ya ini 1000 dikali HA-nya, ketinggian airnya itu kan 12 cm ya. Sama dengan massa jenis minyak dikali H minyak. H minyaknya itu 15 cm. Ya ini kita bagi 3 aja ya. Ini bagi 3 4, ini bagi 3 5 ya. Jadi massa jenis minyaknya di sini tinggal 4000 bagi 5 aja ya. Jadi rho minyak di sini sama dengan 4000 dibagi 5 800 ya. 800 kg per meter kubik. Ya jadi di sini opsi yang tepat yang mana tuh? Yang B ya. 800 itu ada jawabannya yang ini. Nah, kita coba lihat soal berikutnya. Soal yang kedua, ini sebongkah es, volumenya 80%, dia tercelup dalam air. Bila massa jenis air itu 1 gram per cm kubik, massa jenis esnya berapa? Ya, jadi kita coba gambar dulu di sini ya. Ini kita punya sebongkah es. Nah, esnya itu tercelup di dalam air. Jadi ini misalnya kita punya permukaan air. Kemudian 80% dari si esnya itu kerendam dalam air gitu. Kurang lebih kayak gini ya. Nah, itu 80%-nya kerendam. Harusnya kalau 80%-nya ya lebih bawah gitu ya. Ya, di sinilah mungkin. Ini esnya. Nah, gini. Ini 80%-nya. Nah, berarti di sini gaya yang dialami oleh es. Di sini ada gaya berat. Ya, ada gaya berat. Yang diimbangi dengan gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas ya tentunya dari fluida, dari si airnya ya. Jadi di sini berlaku kesetimbangan dalam fluida ya. Jadi sigma F untuk searah sumbu Y ini mesti sama dengan 0. Berarti di sini gaya yang ke atas itu FA ya. Gaya angkat ke atas itu mesti sama dengan gaya berat S. Ini sama dengan W gitu ya. Gaya angkat ke atas tuh berarti ini rho VG kan. Rho-nya itu adalah rho si air. Volumenya itu adalah volume celup. Rho kali V itu ya massa ya sebenarnya ya. Sama dengan ini massa si balok es. Ya, atau ini massa balok es ya, kita tuh bisa bongkar massa tuh dengan rho kali V ya. Jadi ini sebenarnya massanya kita bisa ganti sama rho kali V. Dari hubungan apa? Dari hubungan rho sama dengan M per V ya. Nah, ini jangan lupa. Jadi kalau yang ditanyanya massa itu tinggal rho kali V kan.
Nah, ini rho-nya tentunya rho si benda atau rho S-nya ya. Ini volume total dikali gravitasi. Nah, massa jenis air di sini kan 1 nih. 1 gram per cm kubik ya. Terus volume yang tercelupnya itu 80%. Ya, berarti ya 0,8 V gitu, 0,8 bagian ya. Ini G sama G-nya bisa kita buang. Nah, sama dengan massa jenis benda atau massa jenis si S-nya ya di situ. Dikali volume totalnya. Nah, ini nanti V sama V-nya kecoret lagi. Ya, jadi kita dapat nanti rho bendanya di sini tinggal 0,8 aja kali 1000. Berapa tuh? 800 ya. Nah, ini 800 sorry, ini massa jenis S-nya dalam satuan 1 gram per cm kubik ya. Berarti langsung 1 aja gitu. Ya, jadi 1 kali 0,8 ya 0,8 ya. Gram per cm kubik. Jadi di sini opsi yang tepat adalah yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini tentang hukum Pascal. Nah, pengisap masukan dari sebuah mesin pengepres hidrolik itu punya diameter 20 mm. Ya, jadi yang masukan, ya kita masukkan, kita kasih indeks 1 ya. Ini atau masukan. Kita kasih indeks 1. Di sini diameternya itu 20 mm. Ini yang masukan. Terus gaya masukan di sini 10 Newton. Sementara pipa keluaran itu kita kasih indeks 2 aja ya. Yang keluaran itu diameter 2-nya 10 mm. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan tekanan, berarti kita harus tahu juga luas penampang dari si pengisap itu. Nah, luas penampang itu akan berbanding lurus dengan kuadrat dari diameter atau kuadrat dari jari-jarinya. Nah, di sini kan yang ditanyanya itu F2 ya. Nah, ini kita bisa gunakan prinsip Pascal ya. Jadi F1 per A1, ya kan tekanan dalam ruang tertutup itu diteruskan ke segala arah sama besar tuh. Ya, F1 per A1 ini masih sama dengan F2 per A2. Nah, karena tekanan itu dia berbanding terbalik sama luas, dan luas itu tadi mesti sebanding dengan diameter, berarti A-nya ini karena dikasih tahu diameter, kita ganti dengan D aja ya, dengan diameter, tapi jangan lupa dikuadratin gitu. Ini juga sama, ini dikuadratin, jadi kita bisa pakai kesebandingan ini. Ya, F1-nya kan kita udah tahu tuh. F1-nya 10 ya, berarti nanti 10 dibagi D1-nya tuh 20 kuadrat, berarti 20 kali 20 sama dengan F2-nya ini berapa nih yang ditanya ya. F2 kali dibagi sama 10 pangkat 2 ya. Sebenarnya ada 1/4 pi-nya kalau dikasih taunya diameter kan luas penampangnya berbentuk lingkaran tuh. Tapi kan 1/4 pi di ruas sebelah kiri, di penyebut ruas sebelah kiri dengan di penyebut ruas sebelah kanan nanti saling meniadakan gitu ya. Nah, ini kita coret aja nih. Jadi F2-nya di sini tinggal 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 berapa tuh? F2-nya 2,5 Newton ya. 2,5 Newton. Ya, jadi di sini ada jawabannya benar nggak? Yang mana tuh? Yang A ya. Soal yang keempat. Nah, ini ada bola terbuat dari bahan yang sama dijatuhkan pada fluida yang sama. Perbandingan volume bola 1 banding volume bola 2 itu 8/1 ya.
Yang ditanya perbandingan gaya Stokes dan kecepatan terminal. Nih, gaya Stokes itu adalah gaya hambat dalam fluida ya, dalam fluida kental. Persamaannya adalah 6 pi, kemudian kali koefisien viskositas, kemudian kali jari-jari dan kecepatan gitu ya. Nah, kemudian di sini perbandingan kecepatan terminal. Kalau kecepatan terminal itu bisa kita tentukan berdasarkan persamaan ini. Kalau benda yang berbentuk bola ya, V terminal itu sama dengan 2/9 R kuadrat G gitu ya, dibagi koefisien viskositas kali rho benda dikurangi rho fluida ya. Kan bendanya dia itu dijatuhkan pada fluida yang sama ya, terbuat juga dari bahan yang sama. Berarti yang beda di sini itu hanya dimensinya atau jari-jarinya. Dengan kata lain, kalau dari persamaan yang FT ini kita lihat ya, yang mempengaruhi F sama mempengaruhi CV itu adalah si jari-jarinya. Ya. Nah, kita kan dikasih tahu volume. Kalau volume itu sebanding dengan pangkat 3 dari jari-jari. Kan volume bola ya, volume bola tuh ya 4/3 PR pangkat 3 nih. Cuma nanti ini kan kecoret nih. Jadi kita bisa tulis hubungan yang di atas tuh yang V1 per V2 dengan membandingkan di sini R1 banding R2 gitu ya. Kalau volume kan R1 4/3 pi sama 4/3 pi-nya nanti kecoret nih. Jadi kalau kita mau bandingin nih R1 banding R2 ini berapa nih kira-kira? Nah, ini pasti kan pangkatin 3 ya, karena volume. Gitu. Sorry. Ini kita pangkatin 3. Nah, ini sama dengan 8/1. Berarti di sini R1 banding R2-nya itu akar pangkat 3 dari 8 berapa tuh? Akar pangkat 3 dari 8 2 ya. Jadi ini 2/1. Nah, sekarang kita lihat yang V terminal aja dulu. V itu kan sebanding sama kuadrat jari-jari ya. Variabel yang lainnya diasumsikan sama. Berarti kalau kita mau membandingkan V1 banding V2 di sini ya. V1 banding V2. Caranya tinggal ya udah kita bandingin aja sih jari-jarinya ya. Dia kan sebanding nih sama kuadrat jari-jari. Jadi ini R per R tapi kuadrat gitu ya. Ini hanya R1 yang atas yang bawah R2 karena dia sebanding. Ya, jadi 2 kuadrat bagi 2/1 dikuadratin ya. Jadi 4/1. Ini jawabannya 4/1 nih ya. 4/1. Kalau nggak B, ya D jawabannya. Nah, sekarang buat gaya Stokes-nya. Nah, gaya Stokes-nya di sini kita lihat V-nya kan kita udah tahu 4/1 tuh. Dia sebanding sama R dan sebanding sama V gitu. Ya, berarti kalau kita mau cari perbandingan gaya hambatnya, F1 banding F2, itu R1 banding R2 atau R kali V gitu ya. Ini juga R kali V. Nah, ini 1, indeksnya ini 1, ini 2, ini 2 gitu. Karena sebanding. Nah, berarti tadi R1-nya 2 kan ya? Ini R1-nya 2. Nih, R1-nya 2 tuh. R2-nya 1. Kalau R1-nya 2, terus udah gitu V1-nya dulu deh. V1-nya 4 ya. Berarti berapa tuh? 2 kali 4. 2 kali 4 dibagi R2-nya. R2-nya tuh yang di bawah nih, yang ini. Ini 1, ini 1. 1 kali 1, 8 ya. 1 kali 1, 8. 1 kali 1, 1 ya. 2 kali 4, 8. 8 bagi 1 ya 8/1. Ya, berarti ini perbandingan kecepatan terminalnya di sini 4/1. Terus kalau gaya Stokes-nya di sini 8/1. Jadi 4/1 dan 8/1. Ada nggak jawabannya? Oh ya, ini ada ya. Pikir nggak ada nih. Jawabannya yang D ya. Lihat soal berikutnya. Nah, tangki ini terbuka, berisi air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Nah, setinggi 1,5 meter dia mengalami kebocoran pada posisi 30 cm diukur dari tanah ya. Kita punya tangki terbuka kayak gini lah kurang lebih ya. Ini kalau kita gambar, kita punya tangki terbuka.
Ya, ini dia berisi air di sini. Nah, si tangkinya itu berada pada ketinggian 1,5 meter ya. Ya, ini kita gambar dulu si tangkinya yang berisi air pada permukaan terbuka. Berarti bagian atasnya hanya dipengaruhi oleh tekanan atmosfer ya. Nah, kemudian ini ketinggiannya 1,5 ya. Kemudian mengalami kebocoran pada posisi 30 cm diukur dari tanah. Misalnya di titik ini bocor gitu ya. Di titik ini bocor. Berarti ketinggian ini berapa nih? Ketinggian nih 1,2 ya. Ketinggian ini ya selisihnya kan ya. Selisihnya berapa tuh dari 1,5? 0,3 kan. Nanti akan memancar air keluar di sini. Ya karena dia bocor kan airnya nanti mancar keluar. Ke sini. Sejauh berapa? Sejauh X gitu ya. Sejauh X. Nah, X-nya ini bisa kita cari dari hubungan ini. Langsung aja. Ini kan V di titik kebocoran tuh pasti rumusnya akar 2GH ya. Tapi kalau yang ditanya jarak horizontal atau X ini kita bisa langsung. Pakai persamaan 2 akar H1 kali H2 ya. Buat penurunannya ya nanti baca sendiri aja di buku ya. H1 kali H2. Nah, jadi yang dimaksud dengan H1 tuh yang mana? Ini H1-nya tuh 1,2 nih. Ini H1. Ini H2-nya 0,3 ya. Berarti X-nya di sini sama dengan 2 akar dari H1-nya tuh 1,2. 1,2 tuh berarti 12/10 ya. Kali 3/10. Jadi berapa tuh? Akar 36. Akar 36 6 ya. Berarti 2 kali 6/10 di sini ya. Berapa tuh? 12 bagi 10, 1,2 meter ya. Udah nggak jawabannya? Ada ya yang ini. Ya singkat aja ya. Berarti di sini tuh kecepatannya tuh V gitu ya. Ini singkat untuk teorinya ya. V-nya tuh akar 2GH ya. Kalau misalnya kita mau tahu dari mana sih rumus yang itu, nanti kita harus cari juga waktu dia buat jatuh ke tanah. Waktu dia buat jatuh ke tanah kan T itu sama dengan akar 2 H per G gitu ya. H1 per G. Nah, kalau yang V ini akar H2 gitu ya. Akar 2GH2. Nah, nanti buat nentuin X-nya tinggal V kali T. Ya, nanti baru kita dapat persamaan yang ini. Itu ya. Ya silahkan dibuktikan aja sendiri ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Udara mengalir horizontal melalui sayap pesawat hingga kecepatan udara di bagian atas dan bawah itu 40 dan 30. Jadi V bagian yang atas itu 40. Kemudian V bagian yang bawah itu 30 ya. Kemudian massa jenis udara di situ rho udara 1,3 kg per meter kubik. Yang ditanya gaya angkat sayap pesawat. Oh, ini luas penampang setiap sayap itu 2,5 meter persegi ya. Nah, kita bisa gunakan persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli itu di sini buat menentukan gaya angkat sayap pada pesawat. F itu sebenarnya sama dengan delta P kali A ya. Nanti delta P-nya ini bisa kita ganti pakai persamaan ini. Sama dengan setengah kali rho kali V yang atas. Atau VA kuadrat gitu ya. VA kuadrat dikurang VB kuadrat gitu ya. Nah, ini gaya angkat sayap untuk satu buah pesawat. Ya, satu buah sayap pesawat maksudnya. Nah, karena di sini sayapnya ada 2, berarti luas penampangnya di sini langsung aja kita kaliin 2 gitu ya. Untuk komponen yang A-nya. Ini kita kali aja sama 2 gitu ya. Jadi kali 2A. Karena si luas penampang kan sayap pesawat ada 2 biji gitu. Ini massa jenisnya massa jenis udara. Nah, ini kita bisa coret kan. Berarti
massa jenis udaranya itu 1,3 ya di sini. 1,3 kita kaliin dengan VA kuadratnya berarti 40 kuadrat dikurangi 30 kuadrat ya. Dikali A-nya tuh 2,5. Jadi berapa nih? Ini kita hitung aja. 1600 dikurangi 900 ini 700 ya. Nah, 700 kali 1,3 kali 2,5. Berapa tuh kira-kira? Nih, kontrak dulu ya. Berarti 700 kita kali 1,3 kali 2,5. Nah, ini kalau misalnya kita hitung nanti dapat hasilnya itu 2275 Newton ya. Berarti di sini opsi yang tepat adalah yang B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketujuh, ini sebuah pipa besar, luas penampangnya 5 cm persegi ya. Jadi A yang besar, ini luas penampangnya 5 cm persegi. Kemudian ujungnya mempunyai keran yang luas penampangnya itu 0,5 cm persegi. Berarti A yang kecilnya di sini 0,5 ya. 0,5 cm persegi. Kecepatan yang mengalir pada pipa besar itu 4 meter per second ya. Berarti V yang besarnya itu 4 meter per second. Nah, pertanyaannya dalam waktu 10 menit. 10 menit itu 600 detik ya. Zat cair yang keluarnya berapa gitu. Nah, di sini kita bisa gunakan hubungan debit ya, debit dan kontinuitas. Jadi Q itu sama dengan V per T, tapi sama dengan A kali V juga, di mana V-nya itu volume, dan V kecilnya itu adalah kecepatan ya. Nah, berarti di sini kalau kita mau tahu volumenya, volume itu sama dengan luas penampang dikalikan dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kita pakai luas penampang yang besar aja karena debit itu kan konstan ya. Di luas penampang kecil atau luas penampang besar itu sama-sama tetap. Nah, jadi luas penampang yang besarnya berapa tuh? 5 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Nah, V yang besarnya itu berapa? 4 ya. T-nya 600 second, berarti 6 kali 10 pangkat 2. Nah, ini kita kaliin ya. 5 kali 4, 20. Nah, 20 kali 6 gitu ya. 20 kali 6 berapa tuh? Dua puluh kali 6 120 ya. Kali 10 pangkat berapa tuh? Min 2. Ya. Kalau diubah ke meter kubik, nah ini meter kubik nih, udah meter kubik sih ini sebenarnya. Jadi berapa nih? Ya 1,2 gitu ya, 1,2 meter pangkat 3. Ada nggak jawabannya? Nggak ada ya. Di sini ya udah aja kita bikin sendiri. Nah, dalam waktu 10 menit, zat cair yang keluar dari keran ya ini 1,2. Andaikan di sini untuk mencari volumenya kita pakai A kecil, V kecil juga volumenya nanti sama gitu ya. Soal yang ke-8. Sayap pesawat terbang dirancang agar memiliki gaya angkat maksimum seperti pada gambar. Nah, jika V adalah kecepatan maksimum aliran udara dan P adalah tekanan udara, maka sesuai dengan asas Bernoulli, rancangan tersebut dibuat agar, nah kita lihat untuk sayap pesawat ini, dia didesain streamline seperti ini. Ya, supaya pesawatnya bisa naik, logikanya si PB itu kudu lebih besar dibanding PA gitu ya. Dengan kata lain, si tekanan di A itu kudu lebih kecil dari tekanan di B. Tapi kalau CV-nya ya kebalik. CV-nya itu yang V di A itu kan tekanan itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Ini akan lebih besar daripada V di B. Tuh ya. Jadi jawaban yang benar yang mana nih? Yang A ya.
VA lebih besar dari VB, oke. Sehingga PA-nya itu lebih kecil dari PB. Ini benar ya. Soal nomor 9, dari mulut keran air yang mengalir, ini memiliki diameter 2 cm dan mampu mengisi wadah bervolume 12,56 desimeter kubik. Ini sama aja kayak 12,56 liter dalam waktu 5 detik. Nah, pertanyaannya di sini tentukan diameter aliran ini pada jarak 1,8 meter di bawah mulut keran. Jadi kalau kita gambar ilustrasinya kurang lebih kayak gini, ya. Nah, diameternya itu 2 cm, berarti jari-jarinya kita tulis aja R1. Di sini 1 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian volumenya ini adalah 12,56 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik ya. Ubah ke SI, ini meter. Dalam waktu 5 detik, berarti T-nya 5 second. Nah, tentukan diameter aliran ini pada jarak 1,8 meter di bawah mulut keran. Berarti di situ hanya 1,8 ya. Nah, langkah pertama di sini kita cari dulu debitnya. Nah, debitnya atau air yang keluar di mulut keran ini nanti akan memiliki kecepatan sebesar V1. Kita tandain aja dulu V1 ya. Nah, berarti kita bisa gunakan rumus persamaan debit dan kontinuitas. Q ini sama dengan V per T sama dengan A kali V ya. Nanti ini rumus yang kita gunakan. Nah, buat menghitung si kecepatan alirnya, kecepatan V ini, caranya gimana? Dari persamaan ini. Langkah pertama kita hitung dulu V1-nya itu berapa. Jadi kita mencari V1 di sini, sorry ya. Nah, buat menentukan V1 berarti V1 itu sama dengan V dibagi A kali T ya, dari rumus yang di atas. A kali T. Kayak gini. Nah, berarti volumenya itu volume dari volume airnya udah dikasih tahu ya. Volumenya ini 12,56 kali 10 pangkat negatif 3. Ya, berarti nanti V1-nya di sini bisa kita tentukan gunakan persamaan ini 12,56 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi A-nya itu PR kuadrat. P-nya itu kan 3,14 ya. R kuadrat 10 pangkat negatif 2 dikuadratin itu jadi 10 pangkat min 4. T-nya 5 ya. Ini kalau kita coret ini 4 kali 10 pangkat min 3 ya, menjadi 4 per 5 nih sini ya. 4 per 5 berapa tuh? 0,8 ya. 0,8 dikali 10. Jadi V1-nya nanti dapat 8 meter per second ya. V1-nya 8 meter per second. Nah, kemudian kita cari debitnya. Nah, untuk mencari debit kita pakai persamaan A kali V gitu ya. A kali V. Atau V per T juga sama aja. Nah, udah ya, debitnya udah tahu ya V per T. Nah, di sini kita cari V2 aja. Berapa kecepatan aliran air nanti di bawah sini. Nah, V2 itu bisa kita cari menggunakan persamaan gerak jatuh bebas ya. Jadi V2 kuadrat ini sama dengan V1 kuadrat plus 2GH ya. Nah, V1-nya kan 8 tuh. Jadi kalau kita mau cari V2 kuadrat ini sama dengan 8 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 1,8 ya. Jadi V2 kuadratnya berapa nya? V2 kuadrat 64 ditambah 36 100 ya. Nah, V2-nya bulat nih 10. V2-nya 10 meter per second. Nah, dari sini kita gunakan persamaan kontinuitas aja buat menentukan diameter aliran ya. Nah, kalau misalnya jari-jarinya 1, tadi diameternya berarti 2 ya. D1-nya ini 2 cm. Ya udahlah dalam senti aja karena nanti kan kecoret. Jadi nanti kita pakai persamaan ini. A1V1 sama dengan A2V2 gitu ya. Nah, luas itu akan sebanding dengan diameter.
Jadi dengan kuadrat dari diameter. Jadi maksudnya nanti seperempat pi kali d kuadrat, seperempat pi-nya tuh dicoret. Jadi si d kuadrat v ini juga sama dengan d kuadrat v. Nah, indeksnya ini bergantung ya. Yang kiri 1 semua, yang kanan 2. Nah, yang kiri berarti ini 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 ya. V1-nya itu 8. D2 kuadrat berarti ini 10. D2-nya belum tahu ya. Ini yang ditanya dong. D2 kuadrat kali 10 gini ya. Berarti untuk menentukan D2 di sini. Untuk menentukan D2, 4 kali 8, 32 ya. 32 bagi 10, itu 3,2. Cuman karena masih kuadrat, ini kita akarin aja gitu ya. Akar 3,2 kalau kita hitung tuh hasilnya 1,8 cm ya. Jadi di sini opsi yang tepat itu adalah yang D ya. Soal yang ke-10. Nah, ini sifun adalah alat untuk memindahkan cairan dari sebuah kontainer. Nah, tabung ABC ini harus diisi cairan terlebih dahulu, sehingga cairan ini dapat lewat tabung sampai permukaan cairan dalam kontainer itu sejajar dengan bukaan pada tabung A. Nah, kemudian di sini dikasih tahu jika densitas cairannya 1300 kg per meter kubik, berarti si massa jenisnya di sini 1300 kg per meter kubik. Kemudian H1-nya itu 30 cm ya. 30 cm. H2-nya itu 50 cm. Terus D-nya 15 cm. Di sini pertanyaannya tentukan pada laju berapa cairan keluar dari tabung C gitu ya. Nah, jadi kita ambil titik di sini tuh sebagai acuan ya. Ini kita namain aja ini titik 1 gitu. Nah, titik ini sebagai titik acuan, titik 1 sama titik 2. Karena kan kita mau menentukan berapa laju di C ini kan. Ya. Jadi nanti kita bisa gunakan persamaan Bernoulli di sini. Ya, jumlah P di titik 1 ya ini sama dengan jumlah P di titik 2 gitu ya. Nah, nanti kita gunakan persamaan Bernoulli di sini. Ya kan, jadi P yang dialami di titik 1 itu pasti tekanan atmosfer ya di sini. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat atau rho V kuadrat tambah rho GH gitu ya. Ini sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH. Nah, ini berarti kalau kita bandinginnya titik 1 sama titik 2 ini kayak gini. Rho ini V1 kuadrat, kita kasih indeks. Ini H1 gitu ya. Terus yang ini berarti ini P2. Ini V2, ini H2 ya. Massa jenisnya kan massa jenis air. Berarti kita bandingkan di titik 1 dan di titik 2 ya. Nah, sekarang kita lihat ya di sini. Di titik 1 itu P-nya berapa? Ini titik 1. Ini titik 2. Di titik 1 dia cuma ditekan sama udara luar aja, sama atmosfer ya. Berarti enakan dia cuma P0 aja. Jadi P1-nya itu sama dengan P0. Di titik C juga sama, di titik 2 ya. Jadi P2-nya juga ini sama dengan P0. Jadi ini saling meniadakan nih. Nah, terus udah gitu V di titik 1 itu 0. Karena dia masih diam. Nah, V di titik 2 itu yang mau kita cari. Nah, terus kita ambil acuannya di mana di sini? Acuan 0-nya. Kita ambil acuan 0-nya biar gampang di sini aja ya. Jadi H1-nya kita tetapin 0 tuh di sini. 0. Berarti kalau kita lihat ini sebagai y-axis atau sumbu Y gitu ya. Berarti titik 2 itu adalah negatif D. Negatif dalam kurung D plus H2 kan. Berarti kalau H1-nya di sini 0. Di sini H2-nya itu koordinat titik 2 itu adalah negatif dalam kurung D tambah H2. Nah, gitu ya. Jadi ini kita langsung substitusi aja ke sini. Setengah rho kali V1 kuadrat itu 0 ya. Berarti ini 0 segini. 0. Jadi 0 ditambah rho GH1 itu 0 ya. Sama dengan setengah kali rho kali V2 kuadrat minus rho GH2.
H2 tuh berarti D tambah H2 ya. Nanti itu tinggal pindah ruas aja ke sebelah kiri. Jadi di sini rho G dalam kurung D tambah H2 itu sama dengan setengah rho V2 kuadrat ya. Nah, di titik 2 tuh berarti laju keluarnya cairan dari tabung C ya. Nah, ini berarti rho sama rho-nya kita coret. Berarti di sini V2-nya bisa kita cari deh. Berarti V2-nya di sini sama dengan kita kali silang ya, ini kali 2 semua maksudnya loh. Ini kita kali 2 semua. Jadi 2G kali D tambah H2 yaitu 2G dalam kurung D tambah H2. Nah, terus kita akarin. Kita akarin di sini ya. Ya udah, D sama H2-nya kan kita tahu 15. H2-nya itu 6. H2-nya itu 50 ya. Berarti di sini berapa nih? V2 sama dengan akar 2 kali G-nya itu 10 ya. Kita pakai ini aja. Jadi ini 2 kali 10, 20 ya. Kali D-nya 15 tambah H2 itu 65. Tapi masih cm. Ini ubah ke meter. 0,65 ya. 0,65 dikali 20 ini akar 13. Ya, akar 13 meter per second ini kalau kita hitung akar 13 tuh sekitar 3,6 ya. Sekitar 3,57. Jadi 3,6 meter per second opsi yang tepat di sini adalah yang A. Ada nggak? Ini yang A ya, 3,57 jawabannya.